warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Saiful Muhjab dan kali ini kita ada di segmen Temuan. Trending mingguan. Episode ke 5. Oh gitu. Oke. 5 ya, Pancasila. Dan kali ini ada yang baru, ya, ada yang baru. Jadi kalau ada anak baru sih biasanya kita ada orientasi dulu gitu ya. Tapi sampai roasting sih. Iya, nggak sampai roasting. Paling Dibuka aja aibnya. apa? Dibuka aja aibnya. Oh iya, dibuka aja aibnya. Udah tadi belum? Udah tadi. Jangan frame topik. Ya. Ya kita bareng kali ini gue bareng sama biasa Mas Aji. Iya. Ya, di bawah Aji. Rizky Aji. Mau Aji. dipesenin apa Mas nanti di bawah lower third-nya? Biasa tukang video aja. Tukang video. Terus ada Mas Willy Iya. sebagai tukang lembur pebasket. Oh iya, gila baru tadi sore aja langsung bilang Udah pebasket. klaim jadi Iya. basket ya. Dan ini nih ada siapa nih? Siapa sih? Anda siapa di sini? Nama gue pokoknya melegenda lah. Oh, iya. Pendidikan Indonesia. Iya iya. Oh iya. Gak ada gue, gak ada pendidikan. Oh, iya. Benar. Ampun. Apa sih? Belum masuk yang adalah. Iya, Mas Anu aja kan Bener. ini Budi. Ya, udah disebut. Oh, iya. Nah, namanya Budi. Dia dulu Legenda. sebagai orang yang ditulis namanya di papan tulis, ya. Nggak lucu ya? Oh, udah selesai tadi. Udah selesai. Dan dia adalah orang yang nanti akan masuk di list project atau di bagian apa di konten kita. Jadi dia akan ngurusin. Jangan disebutin dulu. Nanti lah ada kejutannya ya, kejutan yang baru dari kita. Nah untuk kali ini kita akan bahas tentang trending mingguan karena udah berapa minggu ini kita absen, kayaknya udah 3 minggu ya. Iya. Udah 3 minggu absen. Sebelumnya kemarin gue bahas sama Mas Willy itu perihal New normal. new normal yang ternyata banyak dan sekarang udah dilakuin new normal ternyata lonjakan yang positif Lebih banyak lebih malah ya. banyak dong. Hmm. Nah itu yang harusnya diwaspadai. Kali ini kita bakalan bahas trending mingguan Iya. karena kita udah dapat beberapa temuan, tapi kayaknya kita akan fokus ya ke Iya. satu isu. Isu bayi. Bukan dong. Tidak. Baik tidak Gelap dong. sekali. Baik dangdut banget itu. Kita akan bahas apa nih? Yang rame itu ya kemarin sih Yang Skinny Indonesia 24. Oh. Itu Ya. Andovi sama Jovial. Ya, Pokoknya dua bersaudara itu ya. Adik kakak ya, menutup- adik kakak. berencana menutup YouTube-nya di tahun ini terakhir ya. Ya, ini tahun Katanya sih terakhir. gitu, katanya ya. Juli nanti Juli. Tanggal 24 kan? Iya. Iya. Tapi yang akan kita bahas adalah sebenarnya bukan dia mengundurkan dirinya atau Iya, bukan dia itu. tidak mau produktif lagi di YouTube ya. Tapi ada bahasan yang menarik ketika kita bicara tentang pernyataan mereka gitu loh, bahwa mempermasalahkan ceruk YouTube itu nggak lagi seasik dulu dan sebagainya. Membandingkan ya, mungkin yang lebih tepatnya. Nah ini gue bakal tanya ke kalian bertiga pandangan kalian tentang, kan ada konteks di mana dia menyatakan bahwa YouTube udah nggak asik lagi karena ada banyak pendatang baru, artis-artis baru misalkan itu yang masuk ke dunia YouTube, yang kemudian YouTube itu seolah-olah hanya sebagai pasar yang ngambil keuntungannya aja gitu loh. Berarti sekarang YouTube itu sama dengan TV ya? Yes. Kan dulu mereka kan Beda dengan TV. Iya, maksudnya YouTube itu lebih dari TV. Ah, Dalam kata mereka kan. Kalau sekarang udah ngerasa sama dengan TV. Iya, itu udah sama dengan TV kan. Karena isinya artis. Namanya aja apa TV ya? Oh, iya. Apa TV ya? Iya. Itu mungkin jadi Bisa. aneh sebenarnya. Maulani TV. Iya, Benar. Iya kan? Benar. Itu berarti brand-brand atau latar belakang dari TV-nya dibawa ke YouTube Dibawa ya. ke YouTube. Termasuk ke konten-konten mereka Iya. akhirnya. Nah, kalau misalkan dari kalian sendiri bertiga lah, gue tanya dulu ke bebas siapa yang mau jawab. Sebenarnya kalau opini mereka kayak gitu, kalau kalian sendiri menanggapinya kayak gimana sih? Kan ini kayak semacam YouTuber lama nih versus YouTuber baru. Apakah tiap orang itu nggak boleh berkarya misalkan? Kan nggak mungkin ada mereka dalam konteks dia YouTuber lama kalau misalkan dia nggak mulai kan? Iya. Termasuk yang baru ini. Nah dari kalian dulu siapa nih? Mas Aji dulu deh mungkin. Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya konten kreator lama ataupun konten kreator baru, karena yang saya amati dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya tidak jauh dari aktivitas tutorial. Karena kan saya passionate saya di situ. Iya. Nggak terlalu mempermasalahkan lah intinya. Cuma saya lihatnya di komentar netizen sih. Jadi di beberapa komentar itu akhirnya pada membandingkan. Jadi ini
wah kangen nih sama YouTube yang dulu. Oh. Ada Tara Arts, ada Iya. apa namanya itu? Eno Bening kan? Agung Hapsa. benar. Agung Hapsa, terus kemudian ada Chandra Leo dan sebagainya gitu. Reza Arab dan Reza Arab seolah-olah YouTube yang sekarang itu tidak semenarik dulu begitu loh. Padahal kan itu sebenarnya lebih ke apa namanya tuh lebih ke ya masa aja gitu loh. Memang masanya sekarang lagi kayak gini dan sebagainya gitu. Nah, yang jadi titik poin saya adalah dari pernyataan netizen itu membuat perspektif baru. Seolah-olah YouTube itu milik mereka gitu. Oh. Nah nanti orang-orang baru seperti mungkin barangkali kita gitu. Nah, ini baru mulai ya kita ya. mulai Allah, 5 gitu. bulan gitu kan. Itu dianggap nggak punya Kans atau peluang untuk masuk ke YouTube. iya. Apa nih seolah-olah YouTube itu cuma milik sini Indonesia doang ataupun punya Chandra Tentuan ya, punya Tara Arts doang gitu loh. Sehingga orang-orang yang tadinya mau berkarya, lah itu YouTube kan cuma punya mereka doang. Jadi seolah kita jadi punya sudut pandang bahwa kalau mau masuk YouTube itu ya harus setara dengan mereka. Iya. Padahal kan kalau yang namanya karya itu kan proses. Yes, benar banget. Mereka juga kan bikin video juga proses juga Iya, ya. kalau saya sih ngelihatnya ke situnya sih nggak menyalahkan Andovi sama Jovi Iya. ya, tapi lebih ke pernyataan netizen yang digiring seolah menggiring bahwa YouTube itu milik mereka. Padahal kan kita juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang content creator Nah, gitu. bener Saya banget. ke situ sih. Berarti lebih ke ini ya, lebih ke jangan sampai masyarakat atau netizen itu juga ke brainstorming dalam artian ya semua orang kok berhak kok untuk berkarya gitu. Begitu. Walaupun ya kalau misalnya artis sekarang lebih banyak gimmicknya sih. Ya, Iya. saya akui lebih banyak gimmicknya. Jadi ini prank gembel lah dan sebagainya, bagi video dan sebagainya gitu loh. Ataupun giveaway barangkali yang jadi keresahan barangkali ya. Iya, atau prankster. Cuma kalau Blackstone kan udah lama juga ya. Iya, tapi kayaknya enggak sih. Kalau dulu kalau kita tadi ngebandingin ke Reza Arab dan kawan-kawan, kayaknya dulu enggak ada kayak gitu. Lebih ke gaming ya betul ya. Ke hal-hal yang demikian kayak gitu. Nah kalau udah nih Mas aja nih udah ya. Kalau saya sih lebih ke Kalau mandangnya. kalau kok Mas Willy gimana nih? Aku cukup tertarik dengan pernyataannya Jovial ya. Andovi Jovial ya? Yang apa sih? Jovial itu kakaknya, Andovi itu adiknya. Aku malah kakak yang mana ya? Yang ada yang mana? Kakaknya yang Jovial. Oh, Jovial. Kan saya mau panggil Kak Jo gitu. Oh iya Jovial. Jovial, Jadi yang mana? dia itu bilang bahwasanya sebenarnya yang dia nggak suka itu adalah ekosistemnya. Ekosistem Oh. YouTube gitu kan. Dengan melihat fenomena prank-prankan misal. Berarti nyalahin YouTube-nya. Enggak, Ekosistemnya? ekosistemnya yang sedang bekerja di sana kan. Komponen yang ada di sana. Kalau ekosistem kan pasti ada tanaman segala macam ya kalau di ini kan. Nah, kalau di YouTube itu dia melihat bahwasanya misal giveaway gitu loh. Jadi sekarang penonton itu udah nggak melihat kontennya, Oh iya. karena melihat giveaway-nya. Kamu ini yang semua benar-benar menarik ya. Jadi kalau kata dia itu sekarang kalau apa namanya videonya hitam doang dengan embel-embel giveaway, terus nulis komen apa misal yang jadi syarat giveaway itu akan tetap naik view-nya gitu kan. Nah itu yang dia nggak sukai dengan dari segi ekosistem. Nah, menurutku itu pandangan yang cukup menarik melihat fenomena yang sekarang juga semacam itu juga. Ditambah ini ya komentarnya jadi cuma satu beragam doang ya. Gitu doang. Never cap. Kalau komentar itu kan sebenarnya untuk diskusi tentang konten yang diberikan atau memberikan riset baru di komentar. Makanya ada beberapa YouTuber yang bahkan dibaca komentarnya menjadikan sebuah sebuah konten juga malah gitu. Berarti karena ada interaksi ya, komentar itu iya memang interaksi. kan dibuat untuk itu kan. Karena kan kita nggak mungkin video call kan di sana. Terus yang kedua itu dari fenomena dan yang disampaikan oleh mereka berdua itu, aku juga berpikir kan sebenarnya YouTube itu sekarang jadi apa sih gitu. Kalau dulu mungkin tempat berkarya, sekarang sudah jadi industri kan. Kita sudah melihat itu sekarang. Dengan adanya AdSense, brand masuk ke Sponsor juga masuk, baru tadi brand. melihat YouTuber mana yang trafiknya bagus kan. Sekarang jadi industri memang, dan orang sekarang mungkin berpikiran, oh aku nyari duit dari YouTube. Padahal faktanya aja Indonesia itu paling murah. Iya. Benar. Berbeda dengan di negara-negara lain. Kalau kayak kita aja misalkan udah 5 bulan atau 6 bulan ini, kalau ngandelin dari AdSense nggak mungkin. Gitu kan. Makanya pas ada pelatihan gratisnya dari Agung Hapsa, dia bilang gitu bahwasanya
kita kalau bisa jangan ngandelin AdSense gitu kan. Kita coba ngandelin dari luar untuk pemasukan kita, karena kalau benar-benar menitik beratkan ke AdSense itu ya nggak dapat apa-apa sebenarnya. Lihat sponsor Ya capek doang. kita juga tahu lah misal. Iya. Kita juga pelaku lah ya. Iya, gitu. makanya sekarang sebenarnya YouTube itu jadi apa gitu? Apakah jadi Gorengan. industri? Apakah masih jadi tempat berkarya? Apakah masih lebih dari TV ataukah gimana gitu? Itu yang mungkin menarik untuk dibahas sih. Iya, benar-benar juga sih. Nah kalau kamu Bud, gimana opini kamu tuh kalau misalkan kita konteksnya YouTuber lama versus YouTuber Mungkin baru? ini ya, kalau aku pribadi bakal ngambil sudut pandang dari aku sebagai penikmatnya. Karena mungkin kan aku masih belum terlalu mendalami ya ilmu terkait dengan konten kreator seperti apa. Tadi mungkin udah dijabari Mas Willy ataupun Mas Haji. Cuma bagiku gini sih sederhananya gitu, masyarakat dunia ya kalau kita bisa katakan ceruk peminatan mereka itu banyak dan beragam. Artinya sebenarnya apa yang kemudian kita butuhkan sebagai penikmat itu nggak cuma satu. Paham gak sih kadang? Contoh misalkan hari ini memang mood kita lagi pengen nonton hal-hal yang sifatnya hiburan. Singkat cerita, iya musik lah istilah bisa Komedi menemani atau apa gitu ya. waktu malam sepi kita misalkan. Atau misalkan kita pengen ketawa gitu dengan ada prankster dan lain sebagainya. Kita pengen tahu nih kehidupan artis yang mungkin bisa memotivasi dengan cerita suksesnya mereka, bisa kita akses. Atau mungkin Yang kita penting. pengen tadi review seputar keilmuan, seputar bagaimana dulu Agung Hapsa ya sering banget mereview seputar multimedia dan kawan-kawannya gitu kan. Nah istilahnya aku rasa orang-orang demikian itu atau konten kreator hari ini itu memang udah harus berpikir bagaimana ceruk mereka itu bervariatif gitu loh, banyak, dan gak usah takut bersaing. Yang penting mereka intinya udah punya masa tetap gitu loh. Dari apa yang kamu contoh nih misalkan kita hari ini atau mungkin nanti list project atau Mas Ipul, tentu kan Mas Ipul punya ceruk sendiri gitu kan. Misalkan sering banget nih mengedukasi seputar hal-hal yang berbau tentang edukatif dan apapun itu. Tentu orang-orang yang nggak suka edukatif hari ini ya nggak masalah. Mas Ipul nggak perlu memaksakan mereka untuk menonton channel Mas Ipul gitu, karena ada banyak konten-konten ditawarkan di luar sana gitu. Jadi simpulannya kalau aku pribadi sih berpendapat bahwa YouTuber lama YouTuber baru yang aku lihat secara objektif ya, di sini nggak subjektif, bukan karena kita baru ya baru muncul ya seakan-akan kita mendiskriminate bahwa yang baru nggak kalah dan lain sebagainya. Cuma yang aku lihat secara objektif adalah memang sesuai konten, ceruk masing-masing konten kreator itu udah punya masing-masing gitu loh. Kalau bagiku pribadi gitu ya, harusnya gitu loh. Makanya memang yang perlu kita coba pahami adalah bagaimana caranya para konten-konten kreator ini ya tadi mungkin udah disinggung Mas Willy tuh gitu kan, lebih mengedepankan bagaimana berkarya dengan kontennya, bukan dengan gitu kan dan lain sebagaimana gitu. Artinya YouTube ini bisa lebih ya kolaboratif juga bisa dengan mekanisme collab dan lain sebagaimana, tapi yang lebih itu yang penting kontennya aja sih biasanya gitu loh. Iya. Bisa. Gitu sih kalau aku dari segi pandang penikmat ya tadi kalau misalkan aku. Dan kalau misalkan kita narik fenomena bahwa kayak misalkan ada perdebatan kayak asik nggak ya, YouTube tuh nggak asik lagi gitu. Tadi menarik kalau misalkan kamu tanya sebenarnya YouTube itu sekarang kayak gimana gitu. Iya. Nah kalau kamu sendiri bertiga deh terakhir ya, ini karena kita bahasanya juga cukup inilah, nanti bisa di lain waktu misalnya kita bahas lagi. Kalau misalkan kita melihat YouTube yang sekarang tuh kayak gimana sebenarnya bro? Sekarang ya berarti. Aku mungkin ini ya. Sebelum kesana aku pengen mencoba menerjemahkan apa yang dimaksud dengan YouTuber lama dan YouTuber baru dalam pandangan netizen gitu kan. Aku cuma mendefinisikan versiku. Oh ya, karena Anda sebagai pengamat YouTube ya. Saya pengamat dan mungkin juga sedang berusaha untuk masuk juga gitu. Oke. Yang aku tangkap dari respon dan apa bahasa yang disampaikan oleh Netizen. penonton itu adalah kalau menurutku ya, dan ini konteksnya dengan industri YouTube juga, itu adalah YouTuber yang punya idealisme dan kualitas dan YouTuber yang hanya cuma ngejar view doang gitu, dan itu bisa dilihat banget sekarang. Jadi ada beberapa yang saya lihat yang jadi referensi juga itu memang secara visual bagus banget, cuman viewernya ya masih sedikit banget gitu kan, ketimbang orang-orang yang main-main gimmick, kemudian main Settingan lah ya. settingan dan segala macam yang lebih ini gitu kan, itu lebih Banyak banget view-nya gitu. Apalagi kan. kalau ditambah giveaway. Nah itu yang akhirnya sebenarnya mempengaruhi industrinya. Nah kita kan orang butuh makan ya. Nah sekarang menjadi dilema adalah kita akan tetap idealis atau kita akan ngikutin pasar. Nah, Ya mungkin kita sering bahas tentang kapitalisasi apa kan, intinya kan kita akan ngikutin pasar untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Nah sekarang kita standingnya mau di mana? Mau jadi idealis berkarya dengan terus belajar lebih baik, ataukah yang main-main
viral aja, misal makan mie pakai rinso, Iya, bener-bener. ada makan viral, juga. dan itu viral gitu kan. Maksudnya itu yang membuat miris mungkin mereka yang bekerja keras ngedirect. Aku mencoba melihat perasaannya Andovi dan Juvia. Dia bikin rap battle ketika di 2019. BTS-nya kan luar biasa. Seorang Sandra Leo bikin setiap videonya dengan alat dengan ini segala macam luar biasa. Modalnya kan besar lah, modalnya besar. Nah itu yang kemudian aku melihat ada ketimpangan yang sangat jauh gitu loh. Antara YouTuber, mungkin dia sebagai YouTuber lama yang mungkin aku menerjemahkan sebagai orang yang idealis dalam berkarya, dengan orang-orang sekarang yang hanya oportunis ngambil view aja gitu. Dan ditambah giveaway-nya itu. Giveaway itu ya untuk nambah view. Iya, makanya kan kadang-kadang view-nya itu kalau ada giveaway ya mereka tuh nggak peduli dengan konten kreatornya siapa, yang penting ada giveaway-nya mereka akan masuk gitu kan. Iya. Nah kalau dari Mas Haji gimana tuh? Kalau saya sih sebenarnya tadi ya, sudut pandang saya kan lebih ke bagaimana netizen ini mengotakkan ya antara YouTuber itu punya siapa harusnya. Nah saya lebih ke situ. Karena saya juga ngelihatnya di trending sekarang kan kebanyakan Korea semua. Iya, Blackpink. Harusnya Karena BTS banyak ya bertebaran di situ. BTS, terus kemudian ada ya ini Aurelia nih. Iya. Cuma lebih banyak ke musik dan tayangan sinetron, maksudnya. Iya. Ya mungkin itu kita tidak bisa menyalahkan YouTuber lama ataupun YouTuber baru ataupun netizen ya. Tapi kita posisinya adalah lebih ke bagaimana sih nanti kita bijak aja sebagai seorang pelaku konten kreator ataupun seorang netizen. Nah, artinya yang saya pengen sampaikan adalah ketika kita posisi kita sebagai seorang netizen, janganlah kita jangan membanding-bandingkan. Intinya kalau misalnya kamu suka terhadap konten itu ya kamu nikmati. Kalau nggak suka ya nggak usah. Kalau nggak suka ya ditinggal aja. Iya. Terus kemudian Sesimpel itu benar sebenarnya ya. Iya. Tanpa harus mengecilkan karya orang lain. Iya, benar. Kalau nggak suka cukup benar. Kalau misalnya yang kedua lebih ke klaim aja sih. Kalau misalnya dianggap kita punya kreasi bahasanya karya yang bagus, ya jangan langsung ngeklaim bahwa ini platform kita gitu loh. Siapapun bisa sebenarnya masuk. Iya. Dan itu bebas banget ya untuk siapapun boleh masuk. Dengan orientasi apapun sih, orientasinya duit ataupun karya ataupun apa sih. Bebas ya. Bebas. Nah, jadi kalau saya nenek situ sih. Kalau kamu buat lihatnya kalau misalkan opininya kayak gitu tadi tuh. Ini sih aku tadi sedikit mau ngasih pendapat dulu ya seputar giveaway ya. Mungkin gak sih kira-kira ya masyarakat Indonesia kenapa kemudian lebih tertarik dengan adanya konten giveaway itu karena kita atau sebagai penikmat itu merasa bahwa kalau kita nonton doang kayaknya secara materialis kita nggak dapat apa-apa deh. Bener nggak? Singkat cerita kuota lagi. gitu. Singkat cerita dia yang kita tonton dapat AdSense, jangan dapat monetize dan lain. Ya kita juga bisa dong berharap untuk mendapatkan satu jerih payah dari yang udah kita tonton. Mungkin bisa jadi ya, itu mungkin cuma sebatas asumsi. Ya mungkin saya pribadi misalkan gitu berharap wah giveaway bisa aku jadi. Aku juga pernah ikutan tapi di Instagram. karena gini loh, maksudnya kita orang dapat giveaway itu lebih loh. Rasanya itu lebih loh. Lebih apa? Aku dapat lebih aja, lebih bangga aja. Gitu. Dari channel mana gitu misalkan. Walaupun gitu, cuma kaos, cuma apa. Nah, itu kan kemarin kita juga ngasih. Iya. Gelas. Itu kan sebagai bentuk syukur aja gitu kan. Itu mungkin benar. Itu mungkin yang pertama sih kalau dari seputar giveaway ya, kalau aku pandang dari segi penikmat lagi ya. Atau mungkin kalau yang kedua tadi mungkin udah sedikit dijelasin Mas Aji ya, sesimpel itu sebenarnya YouTube sih. Maksudnya kalau emang kamu suka tonton gitu. Kalau emang sekiranya nggak menarik ya udah tinggalkan tanpa harus memaksakan apa yang udah dilakukan sama si konten kreator. Hargai aja gitu. Bener sih, sepakat juga. Mungkin bisa jadi Jovi bersaudara ya bisa kita katakan mereka mengatakan demikian karena tadi yang udah aku simpulin ya, modal mereka banyak untuk membuat satu video yang gak segampang mereka cuma nge-tag ada HP satu pakai tripod, mukbang, viewersnya banyak. Coba bayangin mukbang, misalkan kita beli Cimol 500, ya misalnya kita minta apple to apple lah, kita nggak terlalu menyudutkan kemana ya channel apa ya, misalnya gitu. Dibandingin dengan bikin transisi yang menggunakan kamera A sampai Z, ya wajar secara manusiawi harus rotoskop. Secara manusiawi, totalitasnya istilahnya perlu kita appreciate juga. Dan makanya tadi kesimpulan dari pembahasan kita adalah lebih ke kualitas gitu loh. Dari
konten dari itu masing-masing. Sesimpel itu Mas Bra kalau menurutku tentang YouTube sih. Oke. Suka tonton, nggak suka ya udah nggak apa-apa tinggalin tanpa mengecilkan mereka yang sedang berada di YouTube berjuang untuk Iya. mencari ya sama-sama berjuang. Ya namanya juga awal pasti kan ada cringe-nya gitu kan, ada aneh-anehnya gitu. Iya. Itu teman-teman semua ada lagi tambahan nggak sebelum gue akhiri nih? Bayi gimana? Baik aman, Baik, aman. lebih aman. Riono yang tahu, jadi aku mah nggak tahu, aku polos. Tadi Siap. kamu paling terus banget sih. Iya, tapi seru sih kalau kita bahas tentang YouTuber lama versus YouTuber baru, termasuk opini yang disampaikan kemarin di Skinny Indonesia 24. 24 24. Skinny Indonesia. Yes, Skinny Indonesia 24. Anjir kayak aku hina banget bahasa Inggris. Jadi itu teman-teman semua, silakan teman-teman yang menyimpulkan. Kita juga sedang berkarya di platform YouTube, termasuk ke depan ada proyek besar untuk kita sama-sama ngembangin Menawarkan karya kita ini. Yes. Jadi berharap untuk teman-teman yang mau masuk ke Kanal channel kita. YouTube atau kanal-kanal YouTube apapun itu, gak usah insecure, go ahead aja. Udah bisa deh, udah biasa deh. So must go on. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, karena apapun yang ingin kita capai, ya kita awali dengan kata mulai gitu kan. Nggak akan pernah jadi Itu YouTuber quote-nya besar. gimana? Quote-nya yang kata mulai tadi. Ini ada bahasa Inggrisnya aku lupa ya, tapi nanti coba deh aku searching. Jadi itu aja teman-teman semua, silakan kalian yang menyimpulkan dari perbincangan kita tentang YouTuber lama versus YouTuber baru, atau dengan pernyataannya jadi Johi bersaudara. Kita nggak pernah menyalahkan siapapun, yang penting kita hargai karya-karya masing-masing. Jadi dari kita minta maaf kalau misalkan ada pembahasan yang kurang Ini tepat. aja deh, mungkin kita kasih pesan buat YouTuber lama yang mungkin diklaim sebagai YouTuber lama, kita bagaimana. Untuk YouTuber baru kita ngasih semangat gimana ke pasangan. Jadi untuk YouTuber lama, terima kasih karena sudah menjadi referensi. Entah itu karyanya yang idealis atau karya yang totalitas sekali gitu kan. Terus untuk YouTuber baru, jangan pernah melemahkan diri kalian untuk aku takut kayak gini. Mulai aja. Aku yakin kalian juga punya ceruk untuk bisa mengambil pasar untuk ditonton karya-karya kalian ya. Karena kesimpulannya YouTube bukan cuma punya kamu tapi punya kita semua. Betul. Jangan sampai ada tagline salah satu televisi dong. Emang ada. Satu untuk semua. Milik kita bersama. Jadi itu aja teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata kita yang kurang tepat dari bacotan-bacotan kita. Semoga bermanfaat. Makasih banyak. Jangan lupa terus support channel YouTube Saiful Mujab. Insya Allah nanti ada kejutan-kejutan untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak. Saya Saiful Mujab. Saya Rizky Haji. Saya Willy Wijaya. Ini Budi. Terima kasih banyak. Next, jangan lupa terus pantengin channel YouTube Saiful Mujab. Siap. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng.